Iya, pemirsa masih bersama kami dalam special event Detik-Detik Proklamasi 2019. Masih bersama saya juga di studio ini membahas terkait, saya menarik dengan cerita Ibu waktu pada saat menjelang kemerdekaan atau sesudah kemerdekaan ketika berteman dekat dengan Bu Fatmawati. Ya. Suami Ibu ikut perang begitu. Oh iya. Bagaimana Ibu mendampingi Bapak begitu? Ya tepat waktu itu saya dalam keadaan hamil dan Bapak selalu terus di hutan kan, itu bergerilya di hutan. Dan saya sama Pak Ibu Rustowo apa itu, dan dia membuat senjata yang mana Pak Bambang Utoyo itu ya, dia terus Bambang Utoyo, dia mencoba untuk supaya yang kerada yang dibuat suami saya ditekan dulu yang meledak kena tangannya, jadi rupanya benar dia bisa kata gitu. Baik. Berarti Ibu ikut mendampingi Bapak ketika perang setelah kemerdekaan begitu untuk mempertahankan kemerdekaan begitu. Apa Bu yang dirasakan pada saat itu? Situasi seperti apa? Kalau Ibu masih bagaimana ya, begitu cintanya kita pada tanah air, saya berani mati loh waktu itu. Waktu semangat itu ya Bu ya. Begitu Bionet itu juga pada saya berani mati sampai kata kakak saya juga waktu itu Mayo katanya jangan mati konyol. Ya saya berani mati kalau untuk tanah air saya. Baik. Waktu itu begitu cintanya saya sama tanah air. Saking cintanya sama Indonesia begitu Pak Asfi. Ini melihat bahwa ada Bu Nurul ini memang mendampingi Bapak ketika mempertahankan kemerdekaan. Apakah situasi pada saat itu sebegitu rakyat Indonesia ingin mempertahankannya begitu ya Pak ya? Kalau menurut kajian Bapak sebagai ahli sejarah seperti apa Pak? Iya jelas bahwa semangat itu sudah digelorakan oleh Bung Karno pada zaman Jepang. Baik. Dia diminta sebetulnya memberikan kampanye dan itu dibuatkan film dan diedarkan ke seluruh Indonesia. Kampanye itu kampanye Asia Timur Raya, tetapi oleh masyarakat itu bisa dilihat itu kampanye untuk meneguhkan kebangsaan Indonesia. Jadi bukan sesuai dengan apa yang diinginkan Jepang gitu. Jadi masyarakat sudah paham mengenai itu ya. Dan tapi berita tentang kemerdekaan itu yang diumumkan tanggal 17 Agustus itu tidak segera sampai ke berbagai daerah. Ada selang waktu ketika mereka baru tahu bahwa Indonesia itu merdeka. Jadi tidak langsung tanggal 17 Agustus itu. Di Bengkulu sendiri menurut hemat saya ada beberapa hari kemerdekaan itu baru diketahui dan kemudian mereka mengibarkan bendera di sana gitu. Ada seorang tokoh di Bengkulu juga yang misalnya Ali Hanafiah. Ali Hanafiah ini tokoh pergerakan di Bengkulu yang juga aktif sesudah Indonesia merdeka di sana. Tapi kan mereka yang berjuang di dalam perang kemerdekaan itu kan mempunyai karir masing-masing. Ali Hanafiah ini kemudian ke Yogyakarta, menempuh sekolah di sana, berguru kepada Ki Hajar Dewantoro, dan Ali Hanafiah ini kemudian menjadi anggota konstituante dan kemudian pada tahun 65 itu menjadi duta besar di Sri Lanka gitu. Dan perjalanan yang panjang, tapi dia menempuh atau memilih beraliran kiri sehingga kemudian juga menjadi eksil di Swedia misalnya. Tapi perjalanan panjang yang terjadi dari tahun 45 itu juga melahirkan juga tokoh-tokoh pejuang-pejuang dan tentunya saja ada yang menjadi pengkhianat bangsa dan lain-lain. Tapi lebih banyak lagi adalah semangat kebangsaan itu merata di seluruh Indonesia ya. Itu yang penting digarisbawahi. Baik, Pak Anhar sendiri bagaimana nih melihatnya? Ternyata dari zaman dulu memang ada yang pro dan kontra, ada yang baik dan ada yang tidak baik begitu Pak. Biasa itu dalam sejarah, dan itu bagian daripada dinamika sejarah. Iya, betul. Selalu ada orang yang pejuang, ada yang pengkhianat begitu ya Pak ya. Ya, dan tadi dikatakan persoalan penyebaran
orang tahu merdeka itu sesuai dengan kondisi kan. Ketika itu kondisi komunikasi, alat-alat komunikasi masih kurang, sehingga seperti Sulawesi Selatan tempat saya itu baru orang ribut bulan September, Oktober, padahal kita udah merdeka bulan Agustus baru menyebar bulan Oktober itu baru radio ketahuan. nggak sampai Pak, sampai pada saat itu sampai ke Sulawesi? Iya sampai. Semua orang iya. Kakak saya ikut, ayah saya dibunuh Westerling. Ya, jadi perlawanan di Sulawesi Selatan itu mulai berkembang ya sejak Oktober sampai selesai. Di daerah lain seperti itu juga. Jadi tidak dengan segera 17 Agustus diumumkan besoknya semua orang tahu, enggak. Karena kan kondisi komunikasi, alat transportasi dan sebagainya yang tidak memungkinkan itu. Tetapi apapun juga sejak bulan Oktober boleh dikatakan sudah menyebar hampir ke seluruh Indonesia dan semua bangkit mempertahankan kemerdekaan itu. Baik. Pak Anhar, kalau tadi Bu Nurul tuh sempat menyebutkan bahwa memang semangat pada saat itu rakyat Indonesia kebanyakan memang benar. Kalau itu bagaimana waktu pada saat di pada Sulawesi waktu itu sendiri? Seperti contohnya orang untuk melawan perang, ya orang segera membentuk, ada kelompok membentuk tentara sehingga tentara kita itu membentuk dirinya sendiri. Bedanya tentara kita dengan tentara di negara lain, kalau seperti di India, Malaysia itu kan sudah ada organisasinya. Kalau kita belum ada itu, baru ada BKR, baru kemudian dibentuknya tahun 5 Oktober, lalu kemudian ada BKR, ada TKR, jadi namanya macam-macam. Baru terakhir itu TNI namanya. Nah itu dibentuk, jadi mereka seperti inisiatif bisa dilakukan inisiatif mereka sendiri. Seperti tidak ada negara, tidak ada tentara lain di dunia ini yang panglimanya dipilih. Panglima Sudirman itu dipilih oleh komandan-komandan tentara yang ada di Jawa dan ada di Sumatera, Peta, Bekas Kenil, lalu satu ketika mereka kumpul di Jogja, pilih komandan. Nah, dipilih Sudirman. Nggak ada negara. Kalau komandan itu kan harus ditunjuk oleh pemerintah. Ini kita nggak ada, dibentuk oleh dirinya sendiri. Kepercayaan dari para komandan-komandan lain di berbagai daerah begitu ya Pak ya. Baik, kami harus jeda sejenak Pak, jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami.